Halo semuanya. Jadi kali ini gue pengen sebenarnya gue nggak banyak nge-review modifikasinya, tapi gue nge-review lebih perbandingan motornya si Bram sama motornya Mas Abe ini. Karena dia ini pertama dia velgnya pakai OZ, terus knalpotnya dia pakai Acropovic. Nah dari segi pengereman sama-sama Brembo, tapi dia pakai G-Power RS. Otomatis bukan piston apa ya? Ya pistonnya itu lebih kecil daripada M4 karena M4 tuh paling terbesar, tapi dia bodinya paling terenteng dari varian Brembo. Jadi gitu. Nah, dia juga cartridge all-in-nya belum diganti, dia masih standar. Otomatis tuh masih empuk banget. Ini motor tuh asik sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa ternyata tuh beda banget kayak perbedaannya. Belum ganti cartridge sama udah ganti kayak motor si Bram tuh beda banget. Di saat lu belok-belok begitu tuh terasa banget. Kalau ini nanti kita bahas aja lah di jalan pokoknya. Tapi kalau untuk modifan sih motor gila sih. Yes, jadi ini motor MT-09 sama persis sama punya si Bram. Bahkan yang lucunya dulu kan motornya si Bram sebelum di tangannya si Bram tuh modifannya tuh gila banget pokoknya. Nah jadi ada beberapa parts modifikasinya tuh yang dibeli sama si Mas Abe ini. Jadi gitu, lucu sih. Nah terus oke, kita bahas dari kaki-kakinya dulu yang paling kelihatan. Ini motor kan pakai OZ wheels. Gua nggak tahu ini motor pakai OZ wheels dari motor apa. Maksudnya untuk motor apa ini OZ? Karena setahu gue OZ wheels itu nggak keluarin untuk MT-09, karena OZ wheels itu keluarin untuk motor-motor yang track oriented gitu loh. Jadi gue kurang tahu ini. OZ aslinya untuk motor apa gitu. Jadi kalau untuk kaki-kaki, kalau dibandingin sama motornya si Bram yang pakai BST karbon, otomatis lebih jauh enteng. Gue juga baru pertama kan. Jadi gue selama ini kan pakai 636 kan, pakai OZ. Cuma begitu ke motornya si Bram tuh gue nggak bisa terlalu kayak bisa ngomong kayak compare ini sebenarnya BST bener enteng nggak sih. Dan ternyata pas banget nih Mas Abe motornya MT-09 juga, terus dia pakai OZ wheels. Nah jadi beda sama punya si Bram. Ternyata BST tuh emang bener-bener velgnya tuh seenteng itu sih menurut gua, karena motornya Mas Abe tuh nggak segitu entengnya. Maksudnya nggak segila entengnya motornya si Bram sih. Jadi kalau kalian sadar tuh di beberapa di video kemarin gue pas motornya si Bram, gue sama-sama pakai mode standar juga. Itu kalau motornya si Bram tuh nggak tahu kenapa tuh kayak depannya tuh liar banget. Kayak digas tuh motor kayak nggak mau diem gitu loh. Mungkin karena efek enteng itu juga kali ya. Atau mungkin juga gue feelingnya tuh karena shock breakernya ini, shock breaker depannya, padahal belakang sama-sama pakai all-ins kan. Jadi punya si Bram kan udah pakai cartridge Brembo. Nah itu lebih kayak ngeredam biar nggak terlalu empuk banget. Nah ini motornya Mas Abe karena belum ganti cartridge Brembo, mungkin bisa jadi berat karena motornya tuh kayak nunduk kayak gimana, kayak deng kayak gitu loh. Mungkin aja bisa berat dari situnya. Jadi gitu guys. Tapi kalau untuk tarikan MT nggak bohong sih. Apalagi kalau udah dimodif begini, anjir. Gila nih motor. Untuk nikung gila, enak banget. Nah, si Mas Abe ini tuh jadi pakai ban Pirelli Super Corsa. Wah, otomatis ya kalau untuk kering begini nggak usah ditanya. Bannya super gila, super enak pokoknya.
Untuk shock breaker belakangnya sama, Öhlins juga. Semoga kedengeran suara ini. Akrapovic gila sih. Bedanya jadi gini, kalau Akra sama Aero-nya si Bram tuh, kalau untuk Aero tuh suaranya kayak agak cempreng tapi bulat. Gimana ya jelasin nih? Suaranya tuh kalau Aero tuh kayak cempreng tapi bulat. Kalau motornya Mas Abe ini ngebas, gimana ya? Ngebas aja, nggak bisa dibikin cempreng suaranya. Kalau motornya si Bram kan masih kayak raungannya tuh masih ada banget. Kalau ini ngebasnya gitu loh. Kalau untuk tarikan sih gue nggak begitu tahu banget karena gue nggak berani ngomong. Gue berani ngomong kalau misalkan motor kencang gitu atau enggak. Itu by data sih, by kayak lu ganti knalpot perbandingannya, terus lu dyno langsung di tempat dyno lu ganti knalpot, itu baru ketahuan. Jadi gue berani ngomong pas di situ. Tapi kalau nggak di dyno gue nggak berani ngomong. Kalau untuk ngerasa doang sih nggak berani ngomong gue. Karena gue biasanya ya by data aja, bukan by feeling. Jadi gitu guys. Aduh, gila nih motor. Nah terus ini motor bedanya tuh sama si Bram, stangnya tuh udah ganti karbon. Gue nggak tahu ini mereknya apa ya, nggak ngerti gue stang karbon gini. Gue tuh kalau motornya si Bram kan gue yang bikin takut velgnya dia karbon di saat bawa. Tapi kalau ini tuh gue ngerinya malah stangnya karbon. Tapi kata Mas Abi sih ini kuat banget stang karbonnya. Gue nggak tahu harganya berapa juta, yang pasti ini mahal. Terus dia pakai RC19 Corsa Corta, pakai Ako 1, terus pengeremannya pakai G4RS, rem Hell, terus apa lagi ya? Karbonnya itu pakai karbon Toures semua. Gila nih motor mahal pokoknya modifannya. Ini sih motor kayaknya lebih mahal modifannya daripada motor si Bram sih. Motor si Bram kalah sih modifannya. Gila ini mahal banget. Terus dia pakai apa nih namanya, protektor, frame protektor ya. Pakai SW Motec. Oke, engine cover GB Racing. Nah, di sini tuh dia ada, mungkin kalau kalian lihat ya nih, di sini ada quick shifter. Cuma quick shifternya gue lupa mereknya apa. Dan itu quick shifternya tuh nggak berfungsi gitu loh. Jadi kayak nggak mau masuk, kayak keras banget. Gue juga nggak tahu. Katanya sih Mas Abe mau ganti sih. Mungkin mau ganti heel tag dia yang biar bisa disetting dari HP. Cuma kalau gue sih, kalau gue punya MT ya, gue quick shift gue pasti bakalan pakai punyanya Translogic sih. Gue pakai auto blip, pakai quick shift. Jadi bisa auto warmer kan. Gila, keren sih. Nah terus Mas Abis nih, jadi dulu motornya si Bram tuh dari owner sebelumnya tuh aslinya dia pakai ini, apa namanya, mudguard itu loh, mudguard yang di belakang kayak penghalang, apa, penahan lumpurnya tuh. Itu produk dari Yamaha asli, ori. Itu kalau nggak salah si Raka tuh ngomong harga di website ya, harga barunya tuh sekitar $600 apa. Gila mahal banget ya mudguard gitu doang. Wah gokil sih. Gue nggak tahu sih ini Mas Abi beli second kan, gue nggak tahu berapa juta dia beli. Loh, shock depannya tuh belum diganti kan, masih empuk. Sun sih dia katanya bakalan mau ganti. Mas Abi tuh orangnya kalau misalkan bilang Mas ini kurang enak, ganti. Wah gila, Sultan mah beda. Sultan Cirende. Nah untuk lampu depannya tuh dia sama pakai lampu MT-09 yang terbaru juga. Ditambah dia pakai mudguard belakang. Nah setahu gue MT-09 yang terbaru sekarang tuh pakai, udah include mudguard yang belakangnya kan. Nah Mas Abi ini motornya sebenarnya udah kayak mirip banget MT-09 yang baru sekarang nih, yang Yamaha lagi keluarin nih. Jadi kalau orang yang nggak tahu nih dibilang ini motor baru banget. Padahal kalau nggak salah nih tahunnya sama deh sama tahunnya si Bram. Ya klaksonnya mati. Mas Abe ganti dong klaksonnya, pakai klakson kayak X-Max gua. Oh ada suara soak, tapi gue nggak tahu nih apanya. Jadi bagi kalian yang dari kemarin tuh ngomong bang bayarin, buset dah. Gue kalau berak gue keluar duit sih mau banget gue bayarin. Cuma pada ayalah, kalian tuh jangan nganggepnya gue banyak duit ya. Aduh.
Nah, motor Mas HB ini lucunya tuh lebih gampang dinetralin daripada motornya si Bram. Gue nggak tahu motornya si Bram tuh, agak susah untuk dinetralin. Gue nggak tahu kenapa. Nah, motornya Mas HB ini gampang banget. Nah, cuma ini nih shocknya tuh, lihat apa? Gila, gue rem dikit doang langsung turun. Anjing, empuk banget. Tapi gampang dinetralin sambil jalan bisa gua. Kalau motornya Bram tuh bener-bener tuh harus berhenti. Susah, agak susah lah. Bukannya susah banget, cuma agak susah untuk dinetralin. Gua nggak tahu kenapa. Motor Mas HB gampang dinetralinnya. Cuma kemarin pas gua San Mori kan, temperaturnya Mas HB ini nggak tahu kenapa tuh lebih tinggi daripada temperaturnya si Bram. Gua nggak tahu salah di apanya nih motor. Kalau feeling gue sih salah di olinya ya. Mungkin masalahnya motornya Mas HB waktu itu udah 106 apa? Motornya Bram tuh baru 100 berapa? 102 apa? Bedanya bisa 4 sampai 3 derajat gitu. Maksudnya waduh, Pak. Maksudnya kalau moge beda 2 derajat itu udah kalau motor sama ya itu udah dipertanyakan sih sebenarnya. Padahal kemarin gue San Mori bawanya tuh ya gini lah, gue kalau bawa motor naked tuh lebih pede. Nggak tahu kenapa, yang gue bilang kemarin itu loh, waktu itu lah berapa video gue yang lalu, gue pernah ngomong, gue kalau bawa motor kayak stangnya begini, gue nggak tahu kenapa lebih pede, karena kayak bawanya tuh nggak begitu serius banget, kayak masih gila, masih bisa diajak main-main gitu loh. Tapi kalau bawa motor sport, gue nggak tahu kenapa kayak bawanya tuh terlalu serius banget, jadi yang kayak pokoknya kayak lebih susah lah gue bawanya. Nggak tahu kenapa, aneh sih. Makanya Mas HB udah nyaman banget nih Mas saya dengan ini motor. Gimana nih Mas? Kita nentuin harga apa gimana Mas? Ya kalau Mas HB mau nambah sih oke sih, bisa di aduh putar balik di sini. Kalau Mas HB mau nambah sih boleh aja. Depan kosong, tarik dulu. Gila torsinya loh ini motor. Nah iya, kayak gue rasa, gue feeling nih kayaknya kalau velg gak begitu signifikan banget kalau untuk kayak motornya berat. Gue rasa nih karena cartridge-nya sih Mas HB. Mas, kalau lu nonton nih Mas, kayaknya lu harus ganti cartridge ya Bang. Karena motor lu di saat shifting dia turun, tapi di saat digas dia naik gitu loh. Kayak nggak bisa nahan apa ya, kalau nahan gitu apa ya, rebound ya namanya, apa sih, compression. Pokoknya nahan gitu deh. Jadi shocknya tuh kayak terlalu endut-endutan gitu, terlalu empuk. Sumpah Mas, lu kalau ganti cartridge gua rasa lu sekali becek langsung wheelie sih Mas. Kayak motornya si Bram tuh gampang banget wheelie-nya. Nah kalau untuk rantainya nih dia pakai Ekachen 3D deh kalau nggak salah. Terus apa lagi ya modifannya ya, gue sebutin. Kalau satu udah gripnya dia pakai Ariete lumayan enak, tapi gue lebih milih Domino. Nah terus spionnya gue nggak tahu, ini Rizoma deh kalau nggak salah, ini mahal nih kayaknya nih. Rizoma deh, iya kayaknya deh. Pokoknya ini spion mahal dah intinya. Wah gila, mendukung banget. Gue harus ngebut nih balik nih. Terus apa lagi ya, dia modifannya rem belakang dia kayaknya udah pakai Brembo P2 sama kayak ZX gua. Terus soon dia bakalan ganti cartridge yang tadi gua bilang. Terus oh ya, disk depan dia kayaknya masih standar. Mas ganti Brembo sih Mas, enak banget kayak punya gua Mas. Gimana Mas motor gua, pengeremannya gokil kan? Emang Mas, Brembo nggak pernah bohong. Wah gila, ini asap apaan nih? Mungkin ngadep sini dah.
Gokil guys. Gue terlalu fun banget sama ini motor. Kalau ZX gue nggak bisa bikin fun, nggak tahu kenapa. Cheer. Motor Mas Abi sebenarnya tinggal dikit lagi modifannya. Udah enak sih menurut gue. Mas, nih dari gue sih mas, PR lu cuma ganti cartridge, terus sama ganti quick shift. Udah mas, cukup itu aja motor lu. Kayaknya udah mantep pol dah. Nah, kalau quick shift balik lagi ke lu mas. Tapi kalau gue sih, kalau gue pribadi, gue lebih suka pakai Translogic. Oke guys, cukup sekian video dari gue. Terima kasih untuk ownernya Mas Abe yang udah pinjemin ini motor. Semoga Mas Abe have fun dengan motor gue juga. Dalam arti kata bukan ditukar ya. Kita hanya pinjem aja. Cukup sekian dari gue. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram gue di pojok kiri atas. Oh iya, jangan lupa juga nih guys, kalau misalkan kalian dapet iklan, jangan di skip. Gue pengen apa ya? Gue pengen kayak orang-orang aja lah, tim notif, tim anti skip, gitu itu kan orang-orang. Oke, cukup sekian dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye.